Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui video pada channel YouTube saya pada kali ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islamiyah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti zaman sekarang kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi penyebab dan bahaya tindak pidana korupsi. Korupsi atau disebut juga dengan korumper, yaitu sesuatu yang dilakukan di luar nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, yang bertujuan untuk merugikan seseorang atau kelompok lain. Korumper ini terdiri dari gulul, khianah, gratifikasi atau hadiah, pencurian, dan perbuatan tercela lainnya. Pada zaman Nabi dahulu, apabila seseorang mencuri atau melakukan tindak pidana korupsi, apabila sudah mencapai hitungannya 1 nisab dan pemilik barangnya tidak rela, setelah melalui proses persidangan, maka orang yang melakukan pencurian atau tindak pidana korupsi itu akan dipotong tangannya. Nabi pun juga pernah menegaskan bahwa apabila anak Nabi terbukti mencuri atau melakukan korupsi, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Ini berarti bahwa dalam menegakkan hukum atau tindak pidana pencurian, Nabi tidak pernah tebang pilih atau melindungi yang salah, walaupun itu keluarganya atau kerabat atau teman-teman beliau atau teman-teman kita. Bahaya korupsi ini ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi seseorang dan juga bagi keluarganya. Penyebab orang melakukan korupsi ini dibagi menjadi 2, yaitu penyebab internal dan juga eksternal. Penyebab internal atau motif internal ini adalah penyebab yang timbul dari diri kita sendiri. Pada zaman sekarang ini, orang-orang mempunyai sifat konsumtif, yang berarti mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak perlu dimiliki atau tidak perlu dibeli. Contohnya HP, handphone yang harus bagus atau yang harus mewah, sepatu yang juga harus bagus, dan lain-lain. Gaya hidup semacam inilah yang mendorong manusia melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau oleh nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, seperti halnya mencuri, korupsi, berbohong, dan lain-lain. Perbuatan seperti inilah yang nantinya menjerumuskan kita ke sifat tamak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau pencurian ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya tangannya itu dipotong sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dari firman Allah tersebut, hal yang perlu kita bangun mulai dari sekarang, yaitu agar terhindar dari tindak pidana korupsi atau pencurian, yaitu kesadaran bahwa mencuri itu perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari bahwa kita harus menjadi hamba yang qanaah atau hamba yang menerima rezeki dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam harus menghindari perbuatan korupsi atau mencuri karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga merugikan juga bagi orang lain. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.